supaya pembelajaran kali ini ada dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Ya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini via daring, kita harus tetap semangat. Dan meskipun beberapa anak di kelas ini itu ada yang luring, ada yang daring, ya, tetapi apapun pembelajaran yang diberikan oleh SMP 11 ini, anak-anakku semua Bapak harap untuk tetap semangat dan menjalankan aktivitas pembelajarannya dengan motivasi yang tinggi, ya, sehingga mendapatkan pembelajaran dan materi yang Bapak sampaikan nanti bisa diterima dengan baik. Oke, sebelumnya kita patut memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan juga inayah beliau. Mohon maaf atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Tuhan kita semua, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua dapat berkumpul dalam pembelajaran pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda junjungan Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ya, yang pertama Bapak mohon untuk semuanya untuk on cam. Jadi ada beberapa yang belum on cam di sini, yakni Kevin Saputra dan juga Akitiano. Dan Bapak sudah menyiapkan link absensi yang ada di Google Classroom. Silakan nanti kalian bisa mengecek dan silakan bisa di screenshot juga pembelajaran pada pagi hari ini sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran online pelajaran matematika pada hari Rabu atau pertemuan kali ini. Kemudian untuk pembelajaran saat ini Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran. Bapak izin share screen ya untuk memperlihatkan videonya. Oke, baik. Apakah video Bapak sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Oke, karena waktu kita terbatas, hanya diberikan waktu 40 menit di Zoom, jadi silakan persiapkan buku kalian, buku catatan kalian, sehingga ketika di dalam video nanti ini ternyata ada sesuatu yang mungkin kalian masih belum memahami, silakan dicatat, lalu Bapak akan buka sesi tanya jawab di akhir, sehingga apapun yang kalian masih belum pahami, silakan ditanyakan di akhir dan kita akan bahas bareng-bareng. Kalaupun nanti kalian sudah merasa paham, maka catatan itu bisa kalian gunakan untuk mereview ulang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, baik. Bapak akan mulai video pembelajaran, silakan disimak. Dan Bapak harap semuanya tetap on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat tanpa terkendala kesehatan apapun. Meskipun dalam keadaan pandemi, kita semua tetap senantiasa untuk bersemangat dalam belajar. Walaupun dalam keadaan terbatas secara virtual, maka Bapak berharap ini tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Hari ini ya, kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita mengetahui bentuk umum dari fungsi kuadrat itu seperti apa, hari ini kita akan belajar mengenai grafik, kemudian sumbu simetri dan juga titik potong dalam suatu fungsi kuadrat. Namun sebelum itu ya, kita harus mengucapkan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat beserta hidayahnya kita semua dapat berkumpul walaupun via daring dalam keadaan sehat. Yang kedua, semoga anak-anakku semua tetap mempersiapkan diri di rumah masing-masing, membawa alat tulisnya, membawa buku catatannya, sehingga pembelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan efisien dan maksimal. Oke, baik. Izinkanlah Bapak menge-share materi yang sudah Bapak siapkan.
sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui terkait kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Adapun kompetensi dasar daripada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian kompetensi dasar atau KD yang kedua yakni menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menulis pengertian fungsi kuadrat. Yang kedua, menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Yang ketiga, menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Yang keempat, menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Berikutnya, menentukan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, menentukan titik balik optimum dari grafik fungsi kuadrat, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, serta menggambar grafik fungsi kuadrat. Setelah kalian mengetahui indikator pencapaian kompetensi dan juga kompetensi dasarnya, maka kalian bisa mengira-ngira apakah pada kesempatan pembelajaran kali ini kalian sudah mendapatkan apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini atau belum. Jikalau belum, nanti bisa ditanyakan kembali mengenai materi yang kiranya kalian semua masih belum paham. Tetapi jikalau kalian merasa bahwa indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini sudah tercapai dan kalian sudah merasa mengerti terhadap apa yang sudah Bapak jelaskan nantinya, maka bisa dilanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yakni kita masuk kepada pembahasan materi grafik fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat berupa sebuah fungsi, maka kita dapat menggambarkan grafiknya. Secara umum, grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut yang sudah Bapak lampirkan di slide ya, yang ada di sebelah atas ini ada gambar, yakni yang pertama ya, Bapak izin menjelaskan bahwa ada titik potong sumbu Y ya. Di situ titik potongnya adalah 0,C ya. Kemudian yang berikutnya ada juga yang namanya titik potong sumbu X ya. Ada dua di sana, yakni yang pertama ada X, 0 dan yang kedua ada X, 0 juga. Dan ini X yang dimaksud di sini adalah angka daripada nilai X pada grafik ya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri ini merupakan sumbu yang membagi dua grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama. Yang juga ini merupakan ditandai dengan yang namanya titik puncak ya. Jadi dari titik puncak itu ditarik garis lurus sejajar dengan sumbu Y, kemudian itulah yang dinamakan dengan sumbu simetri. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Ini merupakan materi inti pada pembelajaran kali ini. Jadi kalian semua Bapak harapkan untuk fokus menyimak pembelajaran, kemudian menyimak apa yang Bapak jelaskan. Kalau nantinya kalian merasa bahwa ada yang belum dimengerti, maka silahkan catat di buku catatan kalian, sehingga nanti di akhir pembelajaran Bapak akan buka sesi pertanyaan dan bisa ditanyakan, sehingga benar-benar kalian memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, misalnya Bapak memiliki sebuah soal di sini. Suatu fungsi kuadrat yang Bapak maksud di sini, fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 memiliki domain x sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, untuk pertanyaannya ini seperti ini. Yang pertama, kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat tersebut. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan pembuat 0 fungsi, kemudian titik potong sumbu Y, kemudian sumbu simetri serta koordinat titik baliknya. Koordinat titik balik ini sama dengan titik puncak yang akan dimaksud pada soal tersebut.
hal yang pertama yang akan kita lakukan, karena kita sudah memiliki domain yang disebutkan dalam soal, yakni berupa min 2, min 1, 0, 1 dan juga 2, maka kita akan masukkan nilai X satu persatu ya ke dalam fungsi yang sudah diperoleh atau didapatkan gitu ya, atau yang sudah diketahui. Untuk yang pertama kita akan masukkan nilai X sama dengan min 2. Jadi dari fungsi yang sudah ada pada soal, X-nya itu semuanya diganti dengan angka negatif 2 ya. Sehingga menjadi F negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikalikan negatif 2 dikurangi 3. Sehingga F negatif 2 sama dengan 4 ditambah 4 dikurangi 3 yang menghasilkan angka atau bilangan 5. Oke. Ini yang pertama. Yang berikutnya kita akan masukkan nilai X yang berikutnya selain min 2, yakni ada min 1. Oke. Kita akan rubah semua X-nya yang ada di dalam soal itu menjadi nilainya negatif 1. Sehingga kita peroleh F negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 2 dikalikan negatif 1 dikurangkan 3. Sehingga menghasilkan 1 ditambah 2 dikurangi 3. Dan hasilnya adalah 0. Kita sudah punya dua nilai ya, dua nilai dari memasukkan nilai X. Kita harus masukkan secara keseluruhan. Masih ada 0, 1 dan 2. Oke, kita lanjut yang ketiga, yakni kita masukkan nilai 0 ya, nilai X sama dengan 0 kepada fungsi yang sudah ada. Sehingga menghasilkan 0 ditambah 0 dikurangi 3 dan hasilnya adalah negatif 3. Berikutnya kita akan masukkan nilai X sama dengan 1. Sehingga fungsinya kita ubah semuanya menjadi X-nya diubah menjadi 1. Sehingga fungsi dari 1, fungsi kuadrat dari yang sudah disebutkan sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 1 dikurangi 3. Sehingga menghasilkan 1 dikurangi 2 dikurangi 3, yakni hasilnya adalah negatif 4. Dan yang terakhir kita akan masukkan nilai X sama dengan 2. Sehingga kita peroleh 4 dikurangi 4 dikurangi 3, yakni menghasilkan negatif 3. Nah, setelah kita semua punya nilainya, nilai kodomennya, jadi kalau kemarin kita mengetahui definisi daripada fungsi kuadrat adalah relasi atau hubungan antara domain dan kodomen. Sehingga kita sekarang sudah punya domain dari soal, kemudian kita sudah punya kodomen, nilai-nilainya yang sudah kita hitung bersama-sama, maka kita akan hubungkan ya antara domain dan juga kodomen dengan cara membuat tabel ya. Membuat tabel. Tabelnya seperti ini. Ada nilai X ya, ada nilai Fx. Fx ini setelah kita pelajari bersama kemarin, ini bisa diganti dengan Y. Jadi kita sudah punya nilai X dan juga nilai Y, di mana X-nya sendiri sudah diketahui, domainnya itu sudah diketahui di soal. Kemudian Fx-nya, nilai Fx-nya sudah kita ketahui melalui perhitungan yang sudah kita lakukan bareng-bareng tadi atau barusan. Sehingga kita akan hubungkan atau kaitkan ya. Kalau misalnya domainnya atau X-nya itu negatif 2, maka hasilnya tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah 5. Kita jadikan satu kesatuan, sebuah titik ya, sebuah titik koordinat. Kalau kodomennya itu negatif 1, maka Fx-nya 0 dan seterusnya hingga semuanya terisi. Nah, setelah kita mengetahui domain dan kodomennya, maka tugas kita adalah menggambarkan grafik tersebut. Nah, menggambarkan di sini Bapak sudah melampirkan sebuah gambar grafik ya, melampirkan sebuah gambar grafik di sini. Yang kita sudah mengetahui domain dan kodomennya, maka kita akan menggambar. Oke, Bapak sekarang sudah mengambilkan pena di sini supaya kita bisa menggambar titik-titiknya. Yang pertama, titiknya adalah negatif 2,5. Negatif 2 berada di sebelah sini, X ya, kemudian 5 kita tarik ke atas ya, sehingga menghasilkan titik koordinat di sebelah sini. Bisa dilihat ya titiknya ya. Ini titik negatif 2,5. Selanjutnya kita ke titik berikutnya, yakni negatif 1,0. Negatif 1 di sini, 0 berada di paling tengah ya, sehingga titiknya berada di sebelah sini. Bisa dilihat semuanya ya. Oke, selanjutnya 0, negatif 3. X nya 0, kemudian Y nya negatif 3.
X-nya 0, Y-nya negatif 3. Bisa diperoleh titik di sebelah sini. Ya, selanjutnya X-nya 1, Y-nya negatif 4. X-nya 1, Y-nya negatif 4. Titiknya berada di sebelah sini. Selanjutnya X-nya 2, Y-nya negatif 3. X-nya 2, Y-nya negatif 3. Nah, kita sudah peroleh titiknya. Lalu kita akan hubungkan titik tersebut, kita hubungkan dengan menggunakan sebuah garis ya. Sehingga dapat kita peroleh kurang lebih grafiknya adalah seperti ini. Kita akan gambarkan bareng-bareng. Ini kurang nempel ya. Seharusnya ini menempel pada titik-titiknya. Karena di sini Bapak menggunakan pena secara online, maka kurang lurus. Nah, kurang lebih gambarnya akan menjadi seperti ini. Dan inilah merupakan grafik daripada fungsi kuadrat. Nah, cara yang tadi sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Yang pertama, titik potong sumbu X-nya mana? Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y-nya mana? Titik puncaknya apa? Serta sumbu simetrinya apa? Setelah kita ketahui bersama, kita sudah gambarkan titik koordinat dan juga grafiknya, maka kita dapat memperoleh yang pertama, titik potong dari sumbu X ini adalah negatif 1,0. Bapak akan coba ganti warnanya dulu ya, supaya terlihat lebih jelas penanya. Jadi titik potong di sumbu X ya, ini garis yang memotong sumbu X. Di sini ada dua. Yang pertama ada di sebelah sini, oke. Yang kedua ada di sebelah sini. Sehingga titiknya adalah yang pertama adalah negatif 1,0. Yang kedua ada di sini titiknya 3,0 gitu ya. Selanjutnya yang ditanyakan yang kedua adalah titik potong dari sumbu Y ya, titik potong dari sumbu Y. Yaitu titik atau persilangan atau pertemuan antara sumbu Y dan juga koordinat grafik daripada fungsi kuadrat tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui bersama bahwa titik potongnya adalah 0,3, yakni di sebelah sini yang memotong sumbu Y. Oke. Selanjutnya titik puncak. Ya, titik puncak atau titik balik ya, atau mungkin titik maksimum atau mungkin titik minimum ya. Kalau grafiknya menuju ke bawah maka dia titik minimum. Kalau grafiknya itu ke atas maka dia merupakan titik maksimum. Titik puncaknya sudah kita ketahui bersama-sama bahwa dia adalah 1, negatif 4 ya, di sini titik puncaknya. Nah, setelah itu sumbu simetri. Sumbu simetri itu dari titik puncak kita akan membuat sebuah garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y yang membagi dua bagian dari grafik fungsi kuadrat itu menjadi sama. Oke, kalau begitu titik sumbu simetrinya adalah di sebelah sini. Ya, ini anggap lurus ya, karena susah kalau menuliskan dengan menggunakan pena secara online begini. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Seperti itu. Nah, itu ketika kita mencoba untuk menggambarkan grafik dari soal yang sudah diketahui domainnya. Kalau sekarang ada soal lagi yang kedua. Ini masih tentang menggambar grafik ya. Dari menggambar grafik tentunya kalian nanti akan mengetahui titik-titik koordinat, kemudian bisa mengetahui titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, sumbu simetri, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menuju kepada soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya masih tentang membuat grafik fungsi kuadrat. Namun ini domainnya tidak diketahui. Kalau soal tadi kan sudah diketahui. Nah, dan itu juga rawan masih ada yang bisa saja salah ya, kalau kita kurang teliti. Sehingga tentunya cara yang memasukkan nilai X tadi yang sudah diketahui satu persatu domainnya ini cukup menyita banyak waktu ya, Kalau misalnya di soal itu ternyata tidak ada domainnya, maka kita akan mencoba satu persatu nilai X-nya itu. Bisa kita dapat negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Semakin banyak nilai-nilai yang kamu coba masukkan, maka grafiknya semakin bagus. Cuman pasti akan menyita banyak waktu. Sehingga biasanya kita menggunakan cara lain untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat ini. Nah, tetapi yang dihasilkan biasanya hanya berbentuk sketsa saja. Karena cara ini hanya mencari beberapa titik penting saja.
Contohnya tadi titik penting yang sudah kita cari adalah titik pertemuan antara grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik puncak dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu cara ini hanya menghasilkan sebuah sketsa, tetapi nanti bisa didetailkan dengan menggunakan memasukkan nilai-nilai domain tadi. Adapun caranya yang pertama, kita akan mencari titik potong dari sumbu X dengan rumus sebagai berikut ya. Ini untuk mencari titik potong dengan sumbu X ya. Itu kita harus memasukkan nilai fx-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0. Nanti kita akan mengetahui nilai x-nya. Untuk mengetahui titik potong dengan sumbu y, sebaliknya, yang kita masukkan 0 adalah nilai x-nya, bukan nilai fx-nya. Jadi nilai domainnya kita ganti 0 sehingga kita nanti ketahuan fx-nya berapa. Kemudian titik balik atau titik puncak atau titik maksimum atau titik minimum sama saja ya. Ini sebutan lainnya saja. Ini ada dua komponen yang perlu kita cari ya supaya cepat gambar grafiknya. Yakni yang pertama adalah sumbu simetri dengan rumus negatif B per 2A, dan yang kedua adalah ini salah ya, ini bukan sumbu simetri. Selanjutnya itu adalah titik puncak ya, titik puncak yang rumusnya D per negatif 4 kali A ya. Jadi ini ada typo atau kesalahan penulisan. Yang pertama itu rumus sumbu simetri untuk mencari sumbu simetri, yang kedua adalah rumus mencari titik puncak. Lanjut, sekarang kita menuju kepada soal. Nah, lagi-lagi soal. Kalau hanya sekedar teori dalam ilmu matematika itu pasti akan menimbulkan kebingungan ya, karena masih belum jelas bentuknya seperti apa. Kalau kita sudah berlatih menyelesaikan sebuah soal, maka kita akan bisa melakukan penyelesaian soal-soal lain. Jadi kita akan mencoba latihan soal yang kedua, yakni membuat grafik fungsi kuadrat dengan rumus yang sudah Bapak jelaskan barusan. Oke. Yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6, maka hitunglah, ada anak soalnya ya. Jadi dari satu soal disuruh mencari 5 hal. Yang pertama titik potong kurva dengan sumbu X, yang kedua titik potong kurva dengan sumbu Y, yang ketiga persamaan sumbu simetrinya, kemudian nilai maksimum atau minimumnya berapa, serta gambarkan grafiknya. Nah, kalau kita mempunyai rumus yang tadi, maka ini akan sangat mudah, tinggal masukkan ke dalam rumus. Untuk yang pertama, soal yang A, titik potong kurva dengan sumbu X. Oke. Setelah kita ketahui bahwa fungsinya adalah x kuadrat plus 5x plus 6, maka untuk mencari titik potong kurva dengan sumbu x adalah mengganti fx-nya menjadi 0. Tadi kan gitu ya, rumusnya. Sehingga di sini kita akan ubah fx-nya jadi 0, jadi 0 sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Kalau misalnya fx-nya jadi 0, tentunya ini menjadi persamaan kuadrat, bukan lagi menjadi fungsi, ya kan? Jadi persamaan kuadrat. Nah, kalau mencari nilai x dari persamaan kuadrat, maka kita bisa memfaktorkan. Ada banyak cara yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya kemarin. Ada pakai rumus kecap atau rumus ABC, ada cari faktor, ada dengan kuadrat sempurna. Kalau di sini Bapak akan contohkan dengan mencari faktor daripada x tersebut. Kita kalau mencari faktor, maka sebentar ya, Bapak akan ganti. Kalau mencari faktor, maka kita akan mencari angka yang ditambahkan, yang dijumlahkan hasilnya 5, yang dikalikan hasilnya 6. Berapakah nilai angka tersebut? Nah, yakni 2 dan juga 3. 2 dan 3 kalau dijumlahkan hasilnya 5. 2 dan 3 kalau dikalikan hasilnya 6, maka memenuhi. Sehingga dari x kuadrat plus 5x plus 6 ini faktornya adalah x plus 2 dikali x plus 3. Sehingga nilai x-nya adalah negatif 2 dan negatif 3. Nah, ini kita ketahui. Jadi nanti ada dua titik koordinat dari titik potong sumbu x ini, yakni min 2,0 dan juga min 3,0. Itu titik koordinatnya. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong kurva dengan sumbu y. Kalau mencari titik potong kurva dengan sumbu y, maka x-nya yang diganti 0, ya kan? Tadi sudah dibahas.
Kita masukkan nolnya, X-nya itu diganti 0 semua, sehingga 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah 6 hasilnya adalah, ini salah penulisan juga ya. Ini soalnya plus 6 ya, bukan plus 3 ya. Kita bisa lihat di soal di atas. Nah, ini plus 6 bukan plus 3. Jadi ini salah penulisan. Oke, sehingga menghasilkan Y-nya sama dengan 0 atau fx-nya 0. Nah, ini ada hujannya. Jadi Bapak Arab tetap fokus ya, mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Selanjutnya yang ketiga, kita mencari sumbu simetrinya. Rumus sumbu simetri yaitu negatif B per 2A. Yakni B-nya kita ketahui bahwa kalau kita punya persamaan kuadrat, A-nya itu yang menempel pada apa, B-nya menempel apa, dan juga C itu apa, kemarin sudah kita pelajari. Di sini B-nya yakni berupa bilangan atau angka 5, kemudian A-nya adalah 1. Oke. Mari kita masukkan negatif 5 per 2 kali 1, yakni negatif 2, 1 per 2. Ya, negatif 2, 1 per 2 atau negatif 2,5. Itu ya. Selanjutnya nilai maksimum atau minimumnya. Rumusnya tadi D di sini adalah diskriminan, kemudian per 4A, negatif 4A. D-nya kita cari dulu. D-nya ini rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, sudah kita pelajari pada bab persamaan kuadrat. Bapak harap kalian nggak lupa ya. Kalau lupa silakan buka lagi buku catatannya. Oke. Kita tinggal masukkan angka-angkanya saja, sehingga menghasilkan negatif 1/4. Itu merupakan titik puncaknya ya. Oke, kita sudah punya titik potong dengan sumbu X, sudah punya titik potong dengan sumbu Y, kita sudah punya sumbu simetri dan nilai titik puncak. Maka tinggal kita gambarkan grafiknya seperti itu. Gambar grafik kita akan gambar bareng-bareng. Oke. Yang pertama kita akan gambarkan titik potong sumbu X ya. Titik potong kurva dengan sumbu X berapa tadi? Oke, baik. Untuk menggambar grafiknya ya, karena ini waktunya terbatas ya. Sisa 7 menit lagi, maka Bapak akan menjelaskan penggambaran grafiknya pada PPT ya, supaya waktunya ini bisa dimaksimalkan. Bapak izin share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, baik, apakah sudah terlihat share screen Bapak? Sudah. Oke. Tadi sudah kita cari bersama-sama ya dalam video bahwa titik potong kurvanya itu ada min 2,0 dan juga min 3,0 dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu menggambarkan saja apa yang sudah kita punya titik koordinatnya, sehingga menjadi sebuah grafik dari fungsi kuadrat. Oke, kita gambarkan bareng-bareng ya. Ini masih agak lag. Sebentar ya. Oke. Ini sudah terlihat ya. Kita akan gambarkan titiknya, Bapak tulis di sebelah kanan itu. Yang pertama di sini, sebentar, ini Bapak pindah dulu ke bawah. Nah. Oke. Yang pertama yaitu min 2,0. X-nya min 2, Y-nya itu 0. Berarti berada di sebelah sini. Oke. Kemudian yang berikutnya min 3,0. X-nya min 3, Y-nya 0. Berarti di sebelah sini. Ya, titiknya. Sangat dekat ya. Kemudian titik potong kurva dengan sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6. Kita tarik, Y-nya 6. Di sebelah sini titiknya. Nah, kemudian yang berikutnya sumbu simetrinya min 2,5, berarti di tengah-tengah sini, ya min 2,5. Kemudian nilai maksimumnya atau minimumnya atau titik puncaknya yaitu Y-nya itu min 1,4. Berarti kalau ini min 1,4 kurang lebih di sebelah sini ya, di atas sini. Nah, berarti di sini titiknya, titik puncaknya. Oke. Nah, setelah kita ketahui, tinggal kita tarik sebuah garis. Kita tarik sebuah garis yang menghubungkan semua titik-titik ini. Kurang lebih nanti gambarnya menjadi seperti ini.
Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Ini merupakan grafik fungsi kuadratnya. Lalu sumbu simetrinya di mana? Sumbu simetrinya kan di sini diketahui bahwa X-nya min 2,5, berarti dia berada di tengah-tengah sini. Dari titik puncak ini kita akan tarik sejajar dengan sumbu Y. Ini merupakan sumbu simetrinya. Ya. Nah, itu tadi cara menggambar sebuah grafik fungsi, ya, sebuah grafik fungsi dengan menggunakan atau mencari sebuah titik potong kurva dengan sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu simetri dan nilai puncak. Nah, selanjutnya ya kita akan menuju kepada soal. Nah, karena setiap pertemuan itu untuk memastikan apakah kalian itu bisa atau tidak dengan pelajaran yang sudah kita pelajari, maka tugasnya di sini adalah mencari atau menggambarkan sebuah grafik fungsi dengan cara yang sudah kita pelajari bareng-bareng bersama. Dan ini Bapak sudah membuatkan sebuah rumah untuk pengumpulan tugasnya di Google Classroom, sekaligus yang belum absen di sana sudah bisa mengisi absennya. Ya, jadi silakan isi absennya terlebih dahulu, kemudian kerjakan tugasnya. Nanti pengumpulan tugasnya sudah Bapak buatkan di Google Classroom, silakan dicek. Itu mungkin ini bisa di screenshot soalnya dan nanti bisa dicatat di buku tulis ya. Oke, cukup sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Karena waktu kita terbatas, Bapak sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena Zoom-nya ini tidak premium, hanya 40 menit, dan waktu kita juga hanya 1 jam, karena kan biasanya kalau 1 jam pelajaran itu 40 menit. Karena daring itu dipotong, ya dipotong hanya 30 menit saja. Dan jadinya 2 jam pelajaran ini hanya totalnya 60 menit saja. Nah, itu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, silakan dikerjakan tugasnya. Semoga kalian sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Selama pandemi, kalau keluar menggunakan masker, kalau sudah masuk luring juga penerapan protokol kesehatan juga diperketat lagi. Semoga kita bisa berkumpul dan bertemu di sekolah. Insya Allah hari Kamis besok itu jadwal Bapak ke sekolah, Jumat Bapak ke sekolah. Jadi kalian kalau misalnya ada yang dapat luring untuk hari Kamis dan juga Jumat, kita akan ketemu di sana. Oke, sehat-sehat terus, semangat terus belajarnya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, bisa meninggalkan room Zoom dan tugasnya bisa dikerjakan.